yang bikin dari ya bisa harusnya. Makanya Pak, harusnya semua institusi yang ada di pemerintahan itu bikin kampung tematik secara bareng-bareng. Jangan ngandelin cuman dinas pariwisata, jangan ngandelin cuma dinas pendidikan. Nah kalau misalnya di situ banyak orang jualan cuek nih, di sini tukang cuek, di sini tukang cuek, di sini tukang cuek, kan bisa dibikin apa tuh? Kampung tematik penjual cuek, lah kan gitu. Iya. Itu nanti urusan siapa? Ya dinas industri dan perdagangan misalnya yang menangani masalah UMKM kan harusnya begitu tuh. Harusnya mikirnya ke sana. Kalau cuman yang ditugasin satu dinas ya nggak kelar-kelar sampai hari ini. Jadi itu cuma jadi wacana. Makanya kan akhir nih selalu misalnya ketika ditanya, emang bisa tuh kampung tematik dibikin? Ya bisa, di daerah mana-mana udah pada ada. Ya kita belajarnya misalnya kita bisa belajar ke apa tuh ke daerah Malang. Kita bisa belajar ke Yogyakarta. Ya kita bisa belajar misalnya ke Bali, kita belajar ke Bogor. Kan mereka itu jualnya sebagai aset pariwisata tematik-tematik gitu. Contoh misalnya ada Kampung Pelangi misalnya di Malang. Pernah kan Kampung Pelangi di Malang? Lah kita juga punya jembatan Pelangi di Jatisari. Ya kan kayak begitu. Nah kalau itu misalnya kita sama-sama terusnya orang-orang yang memang mau giat terjun di situ, itu bisa dibikin. Nah satu lagi sebelum Aki lupa nih, Aki belum lama syuting juga di situ. Kita punya kampung namanya itu Kebon Porsa. Nah, di Kebon Porsa tuh. Jadi kalau teman-teman yang belum datang, itu Kebon Porsa punyanya Bang Agus Juki. Nah, Bang Agus Juki itu salah satu orang yang mendesain Kebon Porsa. Nah, hampir 2 minggu lalu lah Aki coba syuting di situ buat sebuah tayangan channel. Ternyata bagus banget Kebon Porsa itu. Iya. Ada jualan tanam-tanaman cangkokan ya. Selain tanaman bunga ada tanaman cangkokan. Iya, ada pohon langka. Di situ juga ada warungnya. Di situ juga ada permainan anak-anak kan, ada flying fox, ada FTP. Menurut Aki, nah orang-orang yang berjiwa seperti itu tuh, itu oleh pemerintah harus benar-benar diperhatikan. Support itu ya. Harus disupport. Nih buat kampung kayak ini, ayo desain terus. Kemudian kita sama-sama nih, kalau udah datang ke sono, ya kita ceritain ke teman-teman, no di sono ada kampung ini, datang sono main. Pertama tidak berbayar dengan biaya sangat murah, paling parkir, naik ini dan itu beda sama kita kalau naiknya di Ancol gitu kan. Kalau di sana kan naiknya dengan harga ya hanya belasan ribu. Ya kalau kita di tempat-tempat mewah kan udah ratusan ribu main dengan. Tapi manfaatnya menurut Aki lebih di situ karena apa? Nuansanya masih benar-benar kampung. Adem deh ya. Masih adem kalau untuk refreshing kalau bahasa orang keren gitu. Enak banget itu apalagi kalau di bulan puasa kayak gini nih. Nah, itu keren banget menurut Aki lah. Memang harus didesain. Harus banyak orang seperti Bang Agus Juki yang coba memperkenalkan sebuah tempat menjadi kawasan wisata yang punya nilai tidak hanya nilai ada nilai edukasi gitu kan, ada nilai ekonomi juga jadi ada di situ. Karena kalau ada orang datang orang pasti parkir, pasti ada bayar untuk parkir. Ketika orang datang ke situ pasti orang pengen makan dan minum. Ya pasti situ ada orang jualan. Nah yang membangkitkan nilai-nilai ekonomi, nilai edukasi. Tetapi nilai sejarahnya jangan sampai hilang. Karena gini nih Bang Ilok, kebanyakan ketika misalnya kita coba mendesain satu tempat menjadi kawasan wisata, yang dihidupin itu yang dipikirin di kepala orang itu apa? Oh, gue bisa banyak duit nih kalau ini tempat jadi tempat wisata. Itu bisnis salah, itu salah besar. Harusnya yang dia pikirkan adalah yang pertama nilai lestari sejarahnya wilayah itu muncul. Itu yang pertama. Yang kedua ada nilai ekonomi, memberdayakan masyarakat sekitar bisa hidup dari tempat itu. Kalau saya ini istilahnya warung tuh ada warung lagi yang jual kayak ini makanan dulu Ki, jual tape uli gitu kan ya, dodol gitu. Jadi kita menghidupkan kembali makan zaman dulu gitu, zaman khas kampung kita gitu. Nah ini bisa dibikin sebetulnya. Ini kan rumah Bang Ilok gede banget nih. Nah rumah Bang Ilok gede nih. Kalau misalnya iseng-iseng Bang Ilok coba dipikirin nih, mau jadi apa misalnya? Apakah misalnya kawasan budaya alat-alat tradisional misalnya kan bisa aja tinggal Bang Ilok ngambil tuh punya itu tuh punya nyaringan, punya tanggok nggak, coba nanti kita pasang punya kuali ngaduk dodol tuh kita pajang di sini. Nah cuma nanti Bang Ilok harus pasang orang yang ngerti memberikan edukasi dan cerita kepada pengunjung. Oh ini kuali buat ngaduk dodol, bagaimana cara buat dodolnya, ada tulisan-tulisan menunya gitu, resepnya seperti apa. Kan harus kayak gitu. Menurut Aki sih ini bisa didesain. Karena apa? Tempatnya sangat memungkinkan nih. Rumahnya gede banget ya. Rumah Aki dulu punya engkong kayak gini nih, engkong Neman, rumahnya gede banget. Wah kayak gini gede lah, pokoknya rumahnya dari kayu semua kayak begini ya. Dan sayang banget udah hilang. Nah terus gini, rata-rata apa tuh latarnya masih lebar.
Kalau latar lebar mah gampang didesain kan. Tapi kalau udah sempit ribet. Nah, menurut Aki sih Bang Ilok ini bisa didesain nih. Atau bisa membuat satu tempat kawasan budaya Bang Ilok. Nah, ini kan punya ide gitu kan. Nah, bisa begitu kawasan budaya Bang Ilok. Nah, di sini berbagai seni budaya yang ada kaitannya dengan aktivitas Bang Ilok di sini nih. Bisa pasang banner Bang Ilok yang besar. Gitu ya. Tulisan-tulisan Bang Ilok dipajang di satu etalase. Terus pernak-pernik orang-orang sini nih, orang-orang kampung sawah misalnya, yang masih ada budaya, orang pernah punya susruk, orang pernah punya lumpang buat tumbuk, orang yang masih punya kuali, alu. Pinjem deh, saya pajang di sini. Kan begitu, kan bisa bikin museum. Karena kalau kita lihat aturannya, yang bisa mendirikan museum itu orang per orang atau pemerintah. Betul. Jadi kita secara pribadi nih, kita punya tempat kayak Bang Ilok ini nih gede, jadiin kawasan edukasi semacam jenis museum kecil lah, gitu ya. Itu bisa, dan itu bisa diizinkan oleh pemerintah. Karena mendirikan museum itu bisa orang museum kampung sawah gitu ya. Bisa museum kampung sawah. Museum budaya kampung sawah. Museum budaya kampung sawah. Nah kalau di Pedurenan kan Aki udah punya tuh. Rumah budaya kampung Pedurenan punyanya Bang Karya Ahmad. Nah kayak begitu kalau kampung sawah belum punya nih. Saya cari nih Bang Ilok nih yang bikin di sini. Iya. Siap. Tuh tinggal begitu, tinggal ngomong aja tuh sama yang tukang ngedesain tuh, sama Bang Awu Juki, ngomong bagus, bantuin saya nih ngedesain ini. Nah Bang Awu Juki kan punya latar belakang yang bagus, bagaimana mendesain satu tempat menjadi tempat kawasan wisata gitu. Iya. Udah kan kepikiran Bang Sarin ya? Insya begitu Bang Sarin. Nih info lagi nih Bang Sarin nih, kan Aki memang masih semua tradisi-tradisi nenek moyang kita gitu ya, yang masuk dalam warisan budaya tak benda. Sekarang kan mulai Aki munculin nih. Nah tahun ini Aki munculin 2 nih. Yang pertama itu di Lebaran Betawi kita kan punya satu tema namanya ngarak barong. Ngarak barong itu Aki usulin sebagai itu hilang sejak Mang Sani Boong yang Mande Majid meninggal kan. Nah keturunannya itu nggak ada yang lanjutin karena nggak ngerti. Nah Aki selaku memang keponakan dari Mang Sani, coba-coba mikir, ini sayang banget nih tradisi nenek moyang kita punya makna yang bagus, nggak dimunculin. Nah akhirnya Aki coba ada desain, tanya orang-orang yang pernah main sebagai barongnya, tanya tokoh-tokoh yang pernah ngerti tentang barong, misalnya Mbak Behri Saidi. Aki coba tanya tentang barong apa, nanya juga Kongkong Guntur tuh Peraya Kormuni, dikasih penjelasan. Nanya lagi sama Mandor Jimmy, dia memberi penjelasan bahwa barong itu adalah memang seni khasnya orang Bekasi. Kasih itu ya? Iya, jadi kita tidak main ondel-ondel orang kita. Kalau Bekasi namanya barong yang diarap. Nah itu akhirnya Aki ajukan sebagai warisan budaya tak benda, berdua dengan satu lagi kebudayaan Babaritan orang Keranggan atau Serikabumi itu naik ke tingkat provinsi. Nah, lolos dari tingkat provinsi, sudah dicatat sekarang masuk dalam peringkat nasional. Nah begitu Aki cek lagi, udah lolos dari semua persyaratan, sekarang tinggal proses progres pencatatan. Kalau nanti ini lolos disidangkan oleh para pakar ahli di bidang itu, kalau ini lolos nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai warisan budaya tak benda nasional. Memang tugasnya berat Bang Ilok. Nah makanya di tempat ini nih apa yang kira-kira tadi boleh diangkat, misalnya tentang tadi tradisi Kiai Gluntung ya, itu bisa kita angkat menjadi satu tokoh yang memang berperan dalam kehidupan di masyarakat. Banyak itu ada cagar budayanya, ada ritus, ada tradisi, ada kuliner juga, itu bisa diangkat sebagai warisan budaya tak benda. Nah kayak begitu, Bang Ilok nggak punya kebisaan gitu kan, bisa ngerjain itu menurut Aki. Iya. Ya kayak kita kan sini kan lo ada namanya makanan kental ini ya, gremeng hijau itu ya. Nah orang mereka nggak tahu gremeng hijau apa sih. Nah, gremeng ninjo apa nih? Gremeng ninjo ya kan? Iya. Gremeng ninjo itu. Daun ninjo itu diiris pakai pisau gitu kan, ditatakan tuh ya. Digoreng di leo pakai ikan teri kecil-kecil. Gorengnya itu ini pakai air dikit ya. Iya. Jadi bikin becek-becek gitu. Kalau udah matang kita aduk itu nasi itu. Campur apa ya? Campur sambal terasi itu. Udah enak banget. Itu doang makan mah itu udah uplak banget itu. Udah uplak banget. Dan itu juga nilai gizinya tinggi. Yang jelas mungkin kita akan terhindar dari zat kimia gitu ya. Nah, kalau diangkat lagi tuh makanan kayak gitu gremeng itu. Kayaknya mantep tuh, Ki. Nah, justru itu yang model-model begitu tadi tuh salah satu Bang Ilok tulis. Iya. Ilok tulis. Jadi kita tarikan gini. Iya, jadi misalnya kuliner tradisional Betawi kampung sawah. Ada tuh, ada kerupuk dan gremeng ya. Gremeng. Gremeng.
terus ada bekasem misalnya. Bekasem. Ada tuh bekasem tuh. Terus ada apa lagi tuh? Pecak ya. Kan pecaknya beda tuh ya. Pecak Betawi, pecak Betawi, oncom yang paling khas tuh ya, pecak oncom dan sebagainya. Terus misalnya oncom campur luncak gitu kan. Iya betul. Nah, yang kayak gitu juga kalau kita munculin apa tuh? Luncak itu nih, luncak lu. Pokoknya tokak ya. Yang lebih gede, yang lebih hitam gede gitu ya. Iya. Iya, tokak tuh gue kayak lonjak kan gede dia tuh. Itu bisa juga buat anuan campuran namanya. Ikan apa tuh ya? Yang penting tokak ikan peda, peda ya, iya benar ikan peda tuh di pepes. Tokak tuh. Ya benar banyak banget sih dari saringan lagi. Iya, tumbuh-tumbuhan kita sendiri. Kayak kembang pisang gitu ya. Itu kembang pisang, kembang duren itu. Enak itu kalau di semuanya kan bisa diolah jadi apa? Jadi makanan khas orang-orang kampung gitu ya. Kembang paya ya. Kembang paya. Orang dulu jangan kan gini nih. Kalau misalnya dia mau ngelalap, nggak ada lalapan tuh, diambil aja misalnya daun jengkol muda, orang dulu dilalap. Mantap gitu itu gede. Emangnya jengkol muda dilalap. Iya itu. Terus ada daun mangga muda dilalap. Pisang muda itu yang umbutnya tuh, daunnya dilalap juga. Kata orang dulu apa? Yang penting kalau kambing nggak mati, gue juga nggak bakalan mati, nggak bakalan mabuk makan gitu kan gitu. Sampai itu daun apa tuh daun nangka muda itu Iya. Enak banget tuh sih. Nangka muda itu. Nah itulah hebat orang kita ada di itu mungkin yang membuat orang kita itu jauh dari penyakit. Iya. Karena makanannya bukan herbal ya, atau orang herbal. Umurnya bisa bertahan sampai tahun meskipun umurnya bukan urusan kita, tapi kebanyakan dari yang kita perhatikan engkong-engkong kita rata-rata usianya di atas 100. Iya. Tapi orang-orang kemarin gitu ngejar angka 60 aja udah kayaknya berat banget. Orang kita udah jarang yang angka sampai gitu. Orang tua kita rata-rata kayak engkong saya bisa meninggal hampir usia di atas 110 tahun gitu. Wah, tua banget gitu kok bisa. Makanannya itu terjaga dia tuh ya. Iya, karena ternyata makanan yang alami. Bahkan di usianya yang sampai tua rentak gitu matanya aja itu masih jelas ya? Bisa baca lah aja baru usia berapa nih ini udah pakai kacamata karena apa kebangatan sering melototin di laptop gini kan jadi ini kan ada apa radiasi lagi gitu. Orang rumah gitu ki habis makan tuh dia bergerak ki itu macul sawah kalau kita kan habis makan kadang-kadang rebahan tidur pulas gimana badan mau sehat lagi gitu kan habis makan dia buru-buru itu macul pulang sore gitu kan. Nah makanya tadi nih saya lihat badan sehat jadinya dia. Lewat, Bang Hilap lagi nyapu. Nah ini nyapu juga salah satu bagian dari olahraga Bang Hilap ya. Kalau kita begitu nggak sehat lagi. Nggak sehat. Gerak kita. Nah, cuma kan orang sekarang mah beda Bang Hilap. Kalau orang dulu nih kayak kita nih nyapuin rumah juga kan wajar. Kadang-kadang orang sekarang mah dianggap cupar, bahkan gengsinya tinggi anak sekarang. Memang nyapu tugas laki. Cupar lagi cupar. Cupar. Selama kayaknya kalau itu cupar. Cupar ini bahasa klasik banget deh. Cupar ini gini nih. Ini laki-laki, kayak kita laki-laki nih, coba ngebantuin nyak kita masak di dapur. Ya misalnya ngebantuin ngambil ini, ngebantuin nyangin ini, lo cupar banget. Dan sekarang kita lihat aja semua chef rata-rata laki-laki, ya kan? Artinya apa? Bahwa kebiasaan bantuin orang tua itu nggak harus laki-laki atau perempuan. Kita masak kita bisa bantuin nyak kita masak kan? Apa susah sih kita cuma bantu nyuci piring, nyuci gelas kan bekas tangan. Mau begawe dah gitu ya. Yang penting mau begawe. Orang dulu mah kan nggak ada istilah itu. Kalau sekarang mah kan udah gengsinya tinggi orang sekarang. Ya. Ini tugasnya perempuan, ini tugasnya laki kayak gitu. Orang dulu mah tugasnya bareng-bareng kita lagi. Sekarang mah anak perempuan yang udah ke dapur ki. Nah iya orang hitam lah apa-apa. Nah itu dia. Kompor. Nah kalau orang dulu mah kan semua anak laki perempuan tugasnya dikasih tugas yang sama. Orang dulu ki. Ibu aja ngerek masih itu tuh. Gitu. Ke dapurnya pakai niup ya, pakai kompor ya, pakai dapur ya. Dapur. Tapi tetap aja dia kan maksudnya cakep gitu ya, alami gitu kan ya. Enggak gitu enggak ada masalah gitu kan. Kalau sekarang boro-boro punya sekarang begitu. Bukan makan ditinggal lari kalau mau cuci kan anak sekarang gitu. Karena nganggap semua persoalan menjadi praktis. Nah, menurut Aki yang kebudayaan-budayaan kayak begitu tuh harus kembalikan ke anak-anak kita bahwa bantuin orang tua itu sebuah kewajiban gitu kan. Jangan merasa malu mentang-mentang udah sekolah pendidikan yang tinggi udah nggak mau lagi bantu orang tua kan, apalagi bantuin sampai bantu nyuci. Nah kita mah zaman dulu tuh ya, kalau mau sekolah ngegosok aja gosok sendiri, pakai gosokan areng gitu kan. Anak sekarang suruh gosok, ada yang nggak ngerti gosok. Jangan kan gitu, suruh pakai sepatu aja nggak bisa anak sekarang. Pakai sepatu sendiri nggak bisa, gimana ngiketnya tuh coba sekarang. Karena saking manjanya gitu kan. Beda dengan kita zaman dulu gitu kan. Oke.